Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Febrianto dengan NIM B2B021022. Kali ini saya akan membahas mengenai prosedur evaluasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 11 yaitu ada Fatimah Zahra, kemudian ada saya sendiri Wahyu Fajar Febrianto, dan kemudian ada Yesi Melisa Dewi. Pada pembahasan kali ini, hal-hal yang akan kita bahas yaitu ada prosedur evaluasi pendidikan, prosedur evaluasi perencanaan, kemudian ada prosedur evaluasi perencanaan dalam merumuskan tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu prosedur evaluasi pendidikan. Prosedur evaluasi pendidikan adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan tertentu dan memiliki pola kerja yang sistematika. Kemudian ada komponen proses evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada input, adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Kemudian output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Kemudian ada transformasi itu sendiri, yaitu adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Unsur-unsur transformasi sekolah tersebut antara lain guru dan personal lainnya, metode mengajar dan sistem evaluasi, sarana penunjang, dan sistem administrasi. Kemudian ada umpan balik atau feedback, adalah segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Selanjutnya itu ada prosedur evaluasi perencanaan. Evaluasi perencanaan adalah penilaian yang sistematis pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, fiskal, dan implikasi infrastruktur pada guna lahan dan rencana pengembangan. Dalam teori evaluasi, merupakan perbandingan kuantitatif dari alternatif rencana pada hasil yang aktual atau potensial dari tujuan dan sasaran yang dipilih. Selanjutnya, ada dua tipe evaluasi perencanaan, yaitu pre-adoption evaluation dan post-adoption monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu pre-adoption evaluation. Sebelum adopsi, evaluasi perencanaan merupakan alat untuk merancang dan membuat keputusan. Perencana dapat menggunakan evaluasi untuk membandingkan alternatif desain dan menyarankan peningkatan. Yang kedua yaitu ada post-adoption monitoring dan evaluasi. Setelah rencana guna lahan diadopsi, kemudian diimplementasikan untuk melihat bagaimana perencanaan dapat berjalan pada praktiknya. Kemudian ada tahapan-tahapan evaluasi perencanaan. Yang pertama, penetapan keinginan dan keperluan sasaran. Kemudian ada penetapan tujuan baik jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Selanjutnya yaitu ada tahap penetapan kerangka organisasi pelaksanaan dari pencapaian tujuan. Nomor 4 yaitu ada tahap penyusunan sistematika evaluasi. Nomor 5 ada tahap penetapan personel evaluasi. Selanjutnya yaitu ada tahap penetapan alat metode dan ukuran evaluasi yang digunakan. Kemudian ada nomor 7 yaitu tahap pelaksanaan evaluasi, mengangkut metode, alat, dan standar yang digunakan. Kemudian nomor 8, tahap operasional jadwal evaluasi. 9, tahap pengumpulan data. 10, tahap interpretasi data. Kemudian ditentukan keputusan yang akan diambil. Yang ke-11 yaitu tahapan penggunaan hasil evaluasi. Selanjutnya itu ada batasan evaluasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam batasan evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi dibangun dalam kerangka jasa untuk penyusunan keputusan, yaitu penyediaan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Kemudian yang kedua yaitu ada evaluasi itu suatu siklus atau suatu proses yang terus-menerus dalam suatu program. Kemudian selanjutnya yaitu proses evaluasi mencakup 3 langkah utama, yaitu yang pertama ya penggambaran informasi yang dibutuhkan dan perlu dikumpulkan. Yang kedua,
pemerolehan, pengadaan, dan yang ketiga, pengumpulan informasi. Kemudian ada prosedur evaluasi perencanaan dalam merumuskan tujuan evaluasi. Yang pertama, merumuskan tujuan evaluasi secara rinci dan seberapa dalam proses mental yang ingin diukur dalam hubungannya dengan pengetahuan tentang materi yang dievaluasikan. Kemudian yang B, memahami tujuan evaluasi adalah salah satu wawasan paling penting yang harus dimiliki seorang evaluator. Kemudian yang C, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa dalam kaitannya dengan menganalisis kelemahan atau kekurangan dari kurikulum yang sekarang digunakan. Dalam hal ini, evaluator bisa merumuskan masalah tersebut dengan melakukan analisis diri, analisis dari rekan sejawat, dari para ahli, atau dari tinjauan literatur pendidikan, dengan fokus pada muatan kurikulum, aktivitas pengajaran atau pembelajaran, dan penilaian. Kemudian yang terakhir, setelah merumuskan masalah, evaluator bisa melanjutkan dengan menentukan jenis data yang dikumpulkan untuk kepentingan evaluasi tersebut. Sekian pembahasan materi kali ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.